kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Kanaya Azahra Tunisa. Saya bersekolah di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Semen. Teman-teman, sebelum saya memulai bercerita, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Dengarkan ya. Pancen napa indah lan asrine yen di sawah kuthaku Kediri, tengah kutha kali brantas mili, taman-tamane nambah edipeni, pegunungan wilis serta kelut ingkang apik minangka pagere, tahu kuning kripik begicote, gethuk gedang produksi rakyate. Lagu yang baru saya nyanyikan adalah lagu tentang Kediri. Lagu tersebut menceritakan keragaman yang ada di Kediri. Nah, kali ini saya akan bertutur tentang salah satu keragaman budaya daerah Kediri yang masih lestari hingga kini, tempatnya di Kecamatan Semen. Pastinya cerita ini akan sangat seru. Cerita ini diambil dari buku dongeng yang berjudul Wayang Mbah Gandrung, karangan R. Joko Prakoso dan Ahmad Bahragi, Magister Science, yang diterbitkan oleh Kabupaten Kediri pada tahun 2010. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Paku, Kecamatan Semen, turun hujan yang sangat deras. Sungai di daerah Paku pun meluap-luap ke perkampungan warga. Ketika itu di sungai ada sebatang kayu jati besar yang hanyut ke perkampungan warga. Banjir! 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 Walah, kayu apa ini? Kok bisa sampai sini? Bapak-bapak, tolong bantu saya. Kalau tidak, kayu ini akan tertabrak rumah kita loh. Ayo Pak, saya bantu. Masyarakat pun berusaha mengembalikan kayu itu ke sungai. Srek, 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 biur. Setiap kali dihanyutkan ke sungai, kayu itu menepi, seakan-akan tidak mau hanyut. Kenapa kok ini? Kenapa kayunya tidak mau hanyut? Aneh sekali. Ayo kita bawa saja kayu ini ke Raden Jimbun Hadiningrat. Ayo, angkat. Ketika itu masyarakat berusaha membawa kayu jati itu kepada Raden Jimbun Hadiningrat, seorang pini sepuh Cikal Bakal yang membabat pertama kali di daerah Paku. Kemudian Raden Jimbun pun memerintahkan masyarakat untuk membawa kayu tersebut kepada Ki Demang. Raden Proyosono, berbondong-bondonglah warga desa ke rumah Ki Demang Raden Proyosono dengan membawa kayu jati besar di bahu mereka. Tok 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 tok, Ki Demang, Ki. Ki Demang Raden Proyosono pun keluar dari dalam rumah dan kaget saat melihat kayu besar yang dibawa oleh warga. Ada apa ini? Kayu apa yang kalian bawa? Ini adalah kayu yang kami temukan di aliran sungai rumah kami, Ki. Mengetahui kayu jati itu, maka beliau memerintahkan untuk membelah kayu tersebut untuk dijadikan kayu bakar atau sebagai bangunan rumah. Crok, crok, crok. Kayu pun dibelah warga di hadapan Ki Demang. Namun apa yang terjadi? Kayu itu pun seolah-olah seperti besi yang tidak dapat ditebas oleh kapak. Tak seorang pun mampu membelahnya. Maka Ki Demang mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membelah kayu jati itu akan mendapatkan hadiah. Setelah diumumkannya sayembara itu,
Keesokan harinya, datanglah pemuda tampan yang berasal dari puncak Gunung Wilis. Tak ada seorang pun tahu namanya. Bahkan saat ditanya, dia hanya diam saja. Akhirnya, Ki Demang mengizinkannya untuk mengikuti sayembara itu. Dia mulai mengambil kapaknya dan mulai menembaskan ke kayu tersebut. Cerak, kerak, kerak. Dengan mudahnya kayu tersebut dapat terbelah hanya dalam sekali tebas. Anehnya lagi, ternyata di dalamnya terdapat 2 buah wayang kayu. Ki Demang mengambil 2 buah wayang kayu tersebut dan memamerkannya di hadapan warga. Wayang tersebut menggambarkan seorang figur kesatria yang tampan dan figur seorang wanita yang cantik. Ki Demang dan para warga yang menyaksikan kejadian itu pun merasa terkejut. Untuk memenuhi janjinya, Ki Demang hendak memberikan hadiah kepada pemuda yang berhasil membelah kayu jati tersebut. Loh, di mana pemuda tampan tadi? Ternyata pemuda tampan yang berhasil membelah kayu tersebut menghilang tanpa jejak dan tanpa kata pun. Ki Demang merasakan keanehan itu dan mendapatkan sebuah wangsit atau petunjuk bahwa wayang kayu tersebut menggambarkan 2 sejoli yang sedang gandrung. Gandrung berarti kasmaran. Karena wangsit yang diterima oleh Ki Demang itu, dan Ki Demang Raden Brahasana memberikan wayang kayu tersebut dengan sebutan wayang Mbah Gandrung. Kemudian kedua wayang kayu itu disimpan dalam peti kayu jati yang berasal dari belahan kayu yang hanyut. Beberapa hari kemudian, Ki Demang mendapatkan petunjuk lagi bahwa beliau diberi wayang kayu yang menggambarkan pemuda tampan dan bisa mengatasi masalah yang selanjutnya. Ternyata wayang kayu itu pun muncul dengan sendirinya dalam peti kayu jati bersama dengan wayang Mbah Gandrung. Karena Ki Demang peka terhadap hal-hal semacam itu, maka beliau memberikan nama wayang kayu ketiga itu dengan sebutan Joko Luar, yang berarti seorang pemuda yang bisa mengatasi masalah. Dan satu wayang lagi dengan sebutan R. Sadono Opo sebagai senopati atau panglima perang. Itulah cerita asal mula wayang Mbah Gandrung yang merupakan kebudayaan asal Desa Pagung, Kecamatan Semen, yang masih lestari hingga kini. Bahkan dipertunjukkan oleh penduduk setempat pada saat ini. Sebelum mengadakan pertunjukan wayang Mbah Gandrung, warga mengadakan ritual berupa selamatan. Biasanya masakan untuk selamatan adalah tumpengan. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita wayang Mbah Gandrung yang berasal dari Desa Pagung. Kira-kira pesan moral apa yang dapat kita ambil dari cerita itu tadi? Ayo bersama-sama kita lestarikan budaya daerah dan kearifan lokal untuk menjadi kepribadian bangsa dan modal untuk meraih kemajuan. Karena dengan melestarikan dan menghargai budaya kita menjadi negara yang hebat dan berbudi luhur. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.